Coba kita hitung-hitungan logika sejenak, sahabatku. Kamu bangun jam 7 pagi dengan nyawa yang masih tertinggal separuh di bantal. Mandi buru-buru, sarapan sambil berdiri, lalu menembus kemacetan jalanan dengan emosi yang sudah mendidih, padahal jam baru menunjukkan pukul 8. Setibanya di tempat kerja, kamu membanting tulang memeras keringat, menjilat sana-sini mencari muka di depan atasan, berharap akhir bulan nanti ada sisa keajaiban di slip gajimu. Tapi faktanya, saldo rekeningmu tetap saja terlihat seperti pasien kurang gizi yang butuh diinfus. Kadang saya suka geli sendiri melihat ironi ini. Kamu sibuk setengah mati mengejar rezeki di saat pasar dunia sedang sangat ramai dan macet. Tapi giliran sang pemilik alam semesta buka jalur VIP tanpa antrean di jam 4 pagi, kamu malah asik ngorok sambil ileran peluk guling. Ya pantas saja rezekimu sering delay, seperti jadwal penerbangan maskapai murah. Mari kita bicarakan rahasia terbesar yang disembunyikan oleh orang-orang super kaya dan para wali Tuhan sejak zaman antah berantah dulu. Ada sebuah celah waktu, sebuah glitch in the matrix di alam semesta ini yang terjadi tepat di sepertiga malam terakhir, sekitar pukul 4 pagi. Di jam tersebut dunia sedang tertidur lelap. Belum ada suara bising klakson motor, belum ada notifikasi grup WhatsApp kantor yang menyebalkan, dan belum ada keluh kesah manusia yang mengotori udara. Secara sains kuantum, frekuensi alam semesta di jam ini sedang berada pada titik paling murni, paling jernih, dan tidak ada hambatan sinyal sama sekali. Jika doa dan niatmu ibarat sinyal Wi-Fi, maka jam 4 pagi adalah momen di mana bandwidth semesta sedang kosong melompong. Niat untuk menjadi makmur yang kamu pancarkan di jam ini tidak akan berdesakan dengan jutaan doa orang lain. Sinyalmu langsung tembus ke arasi tanpa buffering. Namun kebiasaan manusia modern memang agak lucu. Kita rela menyetel alarm jam 2 dini hari, menahan kantuk yang luar biasa, hanya demi menonton pertandingan sepak bola Liga Eropa atau flash sale barang diskonan di toko online. Mata kita terbelalak segar menatap layar kaca. Tapi, giliran alam semesta mengadakan flash sale amal, kelimpahan, dan kuota rezeki harian di jam 4 pagi, tiba-tiba gravitasi kasur terasa 100 kali lipat lebih kuat, bukan? Saya tahu, menarik selimut saat suhu sedang dingin-dinginnya. Itu memang nikmatnya tiada tara, rasanya seperti dipeluk malaikat. Tapi masa iya kamu mau menukar tiket kesuksesan seumur hidupmu cuma dengan tambahan tidur 2 jam, yang bahkan bikin badan makin lemas saat bangun? Ayo dong, sedikit cerdas pakai logika dewamu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempurung kepalamu secara neurologis pada pukul 4 pagi? Saat kamu memutuskan untuk bangun, membasuh wajahmu dengan air dingin yang menyegarkan, lalu duduk dalam keheningan total, otakmu secara otomatis akan bergetar di gelombang theta dan alfa yang amat sangat dalam. Ini adalah gelombang di mana gerbang alam bawah sadarmu terbuka menganga tanpa ada satpam logika yang berjaga. Di momen magic inilah, segala afirmasi kekayaan, rasa syukur, dan ketenangan yang kamu batinkan akan langsung terinstall secara permanen ke dalam hard disk jiwamu. Kamu sedang melakukan pemrograman ulang atau menetapkan alias netapan atas nasibmu sebelum hiruk-pikuk dunia luar sempat meracuninya. Orang yang menguasai jam 4 pagi tidak perlu repot-repot memotivasi dirinya di siang hari, karena baterai spiritualnya sudah di-charge hingga 100% penuh sebelum matahari terbit. Seni terpenting di jam 4 pagi ini bukanlah tentang bangun lalu langsung buka laptop dan kerja membabi buta. Wah, kalau itu yang kamu lakukan, kamu salah server, sahabatku. Jam 4 pagi bukanlah jam untuk bekerja menggunakan otot fisik, melainkan jam untuk bekerja menggunakan frekuensi jiwa. Duduklah bersila di atas sajadah atau karpetmu, pejamkan matamu, rasakan hembusan udara fajar yang masuk memenuhi paru-parumu. Nikmati sensasi hening yang begitu mewah itu. Di saat jutaan pesaing bisnismu sedang tidak sadarkan diri, kamu sedang duduk berhadapan langsung dengan Sang Maha Kaya dalam sebuah rapat tertutup. Bayangkan saja, kamu sedang meeting 4 mata sama bos besar alam semesta. Gak perlu bawa proposal tebal, cukup bawa hati yang lapang dan rasa pasrah.
Proyek miliaran mana yang bakal berani nolak kalau bos besar udah kasih stempel persetujuan di pagi buta? Dalam keheningan absolut itulah, sesuatu yang menakjubkan akan terjadi pada struktur psikologismu. Ketika kamu membiasakan diri bangun di jam 4 pagi, kamu sebenarnya sedang memenangkan pertempuran pertama di hari itu, yaitu pertempuran melawan kemalasan dirimu sendiri. Kemenangan kecil menaklukkan gravitasi kasur ini secara kimiawi akan melepaskan hormon dopamin dosis tinggi ke dalam aliran darahmu. Kamu akan memulai harimu dengan perasaan identitas sebagai seorang pemenang. Aura dan wibawamu akan terbentuk sangat kuat dan solid. Nanti, ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi dan kamu berhadapan dengan masalah kantor atau klien yang rewel, kamu akan meresponsnya dengan senyuman santai. Mengapa? Karena batinmu sudah terlanjur kenyang oleh kedamaian sejak fajar. Orang yang kenyang kedamaian tidak akan mudah terpancing emosinya oleh remahan masalah sepele. Perhatikanlah raut wajah dan energi dari mereka yang merutinkan kebiasaan agung ini. Ada keteduhan yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata terpancar dari sorot mata mereka. Mereka melangkah ke tempat kerja tanpa ada ketergesaan. Rezeki dan uang entah mengapa seolah sangat naksir dan ingin nempel dengan orang-orang yang memiliki getaran setenang ini. Uang secara energi sangat membenci kepanikan. Uang selalu lari dari mereka yang mengejarnya dengan napas tersengal-sengal di siang bolong. Tapi uang akan datang bertamu dan mengetuk pintu rumah mereka yang sudah siap menyambutnya dengan senyuman fajar di pagi hari. Logikanya sesederhana ini, kawan. Kalau kamu aja ogah deket-deket sama orang yang auranya panikan dan kemerungsung, apalagi rezeki. Rezeki itu makhluk Tuhan yang berkelas. Dia cuma mau singgah di hati yang sudah dispa dengan keheningan tahajud dan meditasi fajar. Namun waspadalah terhadap satu jebakan konyol ini. Jangan sampai kamu memaksakan diri bangun jam 4 pagi, lalu hal pertama yang kamu lakukan adalah meraih HP, membuka aplikasi M-Banking untuk melihat saldo yang tipis, mengecek status WhatsApp atau scrolling video pamer harta orang lain di TikTok. Kalau kamu melakukan itu, selamat. Kamu baru saja memasukkan racun sianida ke dalam secangkir air murnimu. Reticular Activating System alias RAS di otakmu yang sedang sangat terbuka lebar, itu justru akan menelan bulat-bulat energi kecemasan dan rasa iri hati. Bukannya menarik kelimpahan, kamu malah memprogram dirimu untuk merasa miskin seharian penuh. Pukul 4 pagi adalah area suci yang sangat sakral. Haram hukumnya bagi radiasi layar handphone dan racun media sosial untuk menembus altar keheninganmu di jam tersebut. Jaga kesuciannya, atau jangan lakukan sama sekali. Kekuatan rahasia dari jam 4 pagi ini juga bertindak sebagai sebuah detox atau pembuangan limbah emosional yang luar biasa ampuh. Ketika kamu duduk bertafakur di keheningan fajar, tanpa sadar segala residu kekecewaan, sakit hati karena dihina bos, atau rasa perih karena ditipu rekan bisnis kemarin, akan meluap naik ke permukaan dan menguap bersama dinginnya embun pagi. Kamu mereset ulang seluruh sistem saraf parasimpatikmu. Kamu membersihkan papan tulis batinmu hingga kembali putih bersih tanpa coretan. Dengan batin yang sudah di-reset sebersih ini, intuisi bisnismu akan menjadi sangat tajam, sekualitas laser. Seringkali ide-ide out of the box, solusi dari masalah hutang yang menumpuk, atau ilham untuk menciptakan produk yang akan meledak di pasaran, justru di-download jatuh dari langit langsung ke dalam kepalamu, tepat pada momen-momen hening di fajar hari ini. Pada titik ini, kamu mungkin mulai menyadari mengapa pepatah kuno mengatakan bahwa rezeki dipatok ayam jika kamu bangun kesiangan. Ini bukan sekadar mitos orang tua untuk menakuti anak kecil. Ini adalah kiasan metafora dari hilangnya momentum kosmik. Rezeki yang agung, yang berupa keberkahan, kemudahan jalan, dan bertemunya kamu dengan orang-orang baik, dibagikan tepat sebelum fajar menyingsing. Jika kamu baru membuka mata saat matahari sudah tinggi dan terik, kamu hanya akan mendapatkan sisa-sisa rezeki yang sifatnya kompetitif, keras, dan harus direbut dengan berdarah-darah. Ibarat kamu datang ke pesta prasmanan jam 2 siang. Daging rendang dan udang galanya udah ludes disikat tamu VIP yang datang duluan.
Kamu cuma kebagian kuah sayur nangka sama kerupuk melempem, masih mau protes sama takdir. Evaluasi dulu jam bangun tidurmu, bos. Maka dari itu, ubahlah paradigma berpikirmu malam ini sebelum kamu memejamkan mata. Jangan lagi menyetel alarmmu dengan perasaan terbebani atau dengan motivasi ketakutan. Besok harus bangun pagi buat cari duit buat bayar hutang. Matikan niat kerdil itu. Setel alarmmu dengan sebuah antisipasi yang sangat membahagiakan. Niatkan di dalam hati, esok jam 4 pagi aku memiliki kencan eksklusif dengan zat penguasa semesta untuk menerima rahasia kelimpahan. Rasa antusiasme spiritual inilah yang akan membuat matamu otomatis terbuka. Sebelum alarmmu sempat berdering, tubuhmu tidak akan terasa berat karena jiwamu sudah sangat lapar untuk mencicipi hidangan kedamaian fajar. Pergeseran niat yang sangat kecil ini akan berdampak masif pada produksi energi vital di dalam sel-sel tubuhmu sepanjang hari. Cobalah tantangan ini selama 7 hari berturut-turut saja tanpa terputus, dan saksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana dunia di sekelilingmu seolah-olah mulai melunak dan patuh pada frekuensimu. Jika kamu gagal melakukannya, maka di minggu depan kamu coba lagi. Dan kalau gagal lagi, coba lagi terus sampai kamu benar-benar berhasil selama 7 hari berturut-turut tanpa putus. Ingatlah efeknya, yaitu bisa mengatasi. Masalah yang kemarin terlihat sebesar gunung, tiba-tiba akan terurai dengan sendirinya seperti benang yang rapi. Klien yang tadinya menolak, tiba-tiba mengirimkan pesan menyetujui tawaranmu. Mengapa? Karena ketika kamu berhasil menata dan menaklukkan titik waktu paling berat di hari itu, yakni jam 4 pagi, maka seluruh alam semesta akan tunduk dan menganggapmu layak untuk memegang kendali atas rezekimu. Keteraturan yang kamu ciptakan di pagi buta telah menjadi magnet getaran kelimpahan, yang tarikannya tidak bisa dibantah oleh hukum fisika maupun energi manapun di bumi ini. Tentu saja sahabatku, kebiasaan ini bukanlah sebuah pil ajaib yang membuatmu bisa ongkang-ongkang kaki tanpa berikhtiar di siang harinya. Hukum aksi reaksi tetap berlaku secara mutlak. Bedanya, ikhtiar yang kamu lakukan setelah di-charge oleh energi fajar akan terasa sangat ringan, mengalir, dan sama sekali tidak membebani syaraf-syaraf di tubuhmu. Kamu tidak lagi bekerja dengan gaya mendorong mobil mogok, melainkan kamu berselancar mulus di atas ombak momentum. Ketenangan hatimu sudah terkalibrasi secara permanen. Di saat orang lain panik melihat krisis ekonomi, kamu justru bisa tersenyum santai karena kamu tahu persis bahwa cadangan rezekimu sudah dijamin langsung oleh sang bos besar saat rapat tertutup jam 4 pagi tadi. Kamu sudah selesai dengan urusan rezeki sebelum dunia bahkan sempat terbangun dari tidurnya. Inilah wujud paling esensial dari konsep tenang dan lapang hati. Ketenangan sejati tidak pernah ditemukan di tengah hiruk-pikuk perdebatan kantor atau di mal-mal yang mewah. Ia tersembunyi dengan sangat rahasia di dalam keheningan fajar, menunggu dengan sabar untuk dijemput oleh mereka yang memiliki kemauan kuat untuk merendahkan egonya. Jadi malam ini, pilihannya ada di tanganmu sendiri. Mau lanjut jadi kaum rebahan yang nyinyirin kesuksesan orang lain dari balik selimut? Atau mau bangun jam 4, cuci muka, gelar sajadah, dan gabung di barisan kaum VIP semesta? Toh alam semesta nggak bakal rugi apa-apa kalau kamu pilih tidur lagi. Cuman saldo rekeningmu aja yang bakal makin masuk angin. Ingatlah selalu untuk melepaskanlah belenggu kemalasan yang mengikat jiwamu itu, sahabatku. Memang berat sih untuk melakukan perubahan kecil ini dan belum tentu bisa berhasil dalam sebulan saja. Tapi, jika kamu terus berusaha walau gagal terus, nanti dengan sendirinya tanpa kamu paksakan, juga kamu akan berhasil sendiri. Mau tahu kok bisa begitu? Karena dalam proses gagalmu itu, kamu terus melatih dirimu. Latihan itu membuat dirimu terlatih, dan akhirnya tanpa dipaksakan, kamu bisa sampai. Beda cerita ya jika kamu menyerah dan ngedumel. Itu sangat jauh sekali dengan kesuksesan karena di saat itu juga sudah jelas hidupmu akan terus ngedumel sampai kamu nanti benar-benar bisa diam. Sahabatku, ingatlah bahwa rezeki yang tak bertepi sedang menunggu dengan penuh kerinduan untuk menyapamu di penghujung malam nanti. Siapkan dirimu
bersihkan batinmu, dan nikmatilah tarian fajar yang akan merubah total arsitektur kehidupan finansialmu. Siap ya untuk melakukan perubahan? Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada obrolan yang agak menampar ini, sahabatku. Jangan lupa setel alarmmu. Salam channel, Sentuhan Hati Nurani.